Melanjutkan episode sebelumnya, Lo Feng melihat dari kejauhan sejumlah besar kelompok penjelajah mengelilingi kastil petir. Setelah itu, Lo Feng berkata, "Saudaraku, aku akan mencari Tuan Mingyu." "Baiklah," Hong dan Dewa Petir mengangguk. Lo Feng menutup matanya dengan cepat terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Lo Feng berdiri di halaman rumahnya sendiri, layar muncul di hadapannya. Di atasnya tampak pria yang sangat tinggi dan kokoh. Mingyu tertawa riang, senyumannya sangat bahagia. Setelah itu, Lo Feng berkata, "Tuan Mingyu, sekarang aku berada di wilayah tengah yang dikelilingi oleh sejumlah besar pasukan penjelajah. Apa yang sedang terjadi di sana?" Di layar, Mingyu tersenyum. "Ini adalah keputusan besar dari semua organisasi. Aliansi langsung membentuk pasukan yang mengawasi dan melarang siapapun untuk menukar harta karun. 200.000 tentara bintang level 9 membantai siapapun untuk mendekati kastil. Bagaimanapun kalian bertiga seharusnya tidak memiliki masalah, karena bawahanku telah membawa data kalian ke kastil. Mereka akan tahu bahwa kalian adalah bawahan dari 3 kapak Gunung Mingyu." Lo Feng menghela nafas lega. "Tuan Mingyu, timku masih memiliki 2 anggota lagi." Lo Feng mengirimkan penampilan fisik dan informasi Tianan dan Augu. Mingyu tersenyum dan dia berkata, "Baiklah, mereka akan masuk ke dalam daftar namaku juga." "Terima kasih Tuan Mingyu. Maka pertama-tama aku akan meninggalkan jaringan semesta virtual." Lo Feng membungkuk dengan hormat. Kemudian Mingyu berkata, "Kamu sedang menuju ke kastil, berarti kamu memiliki beberapa penghasilan." Setelah itu, Lo Feng menjawab, "Aku yakin Tuan Mingyu mengetahui situasi di dunia ini. Dengan kedatangan 2 juta tentara, tim kecilku tidak memiliki kesempatan untuk berjuang sama sekali. Namun kami akan bekerja keras. Kami tidak akan membiarkanmu kecewa." Lalu Mingyu berkata, "Tenang, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." "Tuan Mingyu, terima kasih." Setelah itu panggilan berakhir. Kemudian Lo Feng dan timnya dengan cepat terbang menuju pasukan aliansi. Di kastil, seorang tentara pria berkepala singa mengangkat tangannya. Tim Lo Feng langsung berhenti. Setelah itu Dewa Petir berkata, "Kami adalah bawahan dari 3 kapak Gunung Mingyu." Pria berkepala singa itu melihat komputer kuantumnya. Di layar muncul Lo Feng dan informasi timnya. Kepala singa itu memandang mereka dengan cermat. Setelah itu dia tersenyum. "Jadi kalian saudara dari Gunung 3 Kapak. Orang-orang dari Gunung 3 Kapak tidak terlalu jauh dari sini." "Terima kasih." Lo Feng tersenyum. Kelimanya mendekati kerumunan orang. Kemudian pria itu berkata, "Apakah kalian punya batu petir untuk dijual? Aku bersedia membelinya." Lalu Lo Feng menjawab, "Maaf, tuanku melarang penjualan apapun." Pria itu pun berkata, "Tuanmu bahkan tidak tahu berapa banyak batu petir yang kau miliki. Mengapa tidak menjual beberapa dan mendapatkan beberapa kristal alam semesta?" "Biarkan aku memikirkannya." Lo Feng tersenyum. Setelah itu dia membawa 4 lainnya pergi dengan cepat. Lo Feng dan timnya duduk di sekitar lapangan rumput. Seluruh pasukan juga tersebar di sana. Kemudian Dewa Petir berkata, "Orang berkepala singa itu cukup licik." Lalu Hong berkata, "Meskipun kristal alam semesta sangat berharga, tetapi dibandingkan dengan harta karun, mereka tidak berharga apa-apa." Lo Feng memandangi kastil. Selama 3 jam, hampir 100 penjelajah masuk dan keluar dari kastil. Tiba-tiba sosok manusia seperti monyet berjalan ke arah Lo Feng. Kemudian dia berkata, "Saudaraku, orang-orang yang memasuki kastil hanya untuk membuat keributan. Pembunuhan dan kekacauan nanti akan brutal. Oleh karena itu, tidak ada yang ingin memberitahu siapapun bahwa mereka telah memperoleh harta karun. Jadi mereka telah mengatur bawahan mereka untuk memasuki kastil dan dengan sengaja mengalihkan perhatian untuk membingungkan orang." Lo Feng menyadari nama itu disebut sebagai tentara aliansi. Namun internal pasti tidak bersatu. Mereka masih bersaing satu sama lain. "Saudaraku, apa kamu punya batu petir untuk dijual? Aku bisa memberimu 250 meter kubik kristal alam semesta." Lalu Lo Feng menjawab, "Aku akan membayar 300 meter kubik untuk 1 batu petirmu."
Manusia monyet itu tertawa dan pergi. Setelah beberapa lama, Lo Feng berjalan menuju kastil. Pada saat yang sama, Pangeran Brolin dan 4 pengawalnya berjalan menuju kastil. Ketika Brolin memasuki kastil dengan pengawalnya, Lo Feng sudah mengikuti instruksi AI kastil dan sudah berada di dalam. Di ruangan kuno itu, cahaya redup menerangi seluruh ruangan. "Apa yang ingin kau tukarkan?" Suara bergema di dalam ruangan. Lo Feng mengamati sekelilingnya, tidak ada orang di sana. Kemudian Lo Feng berkata, "Tentu saja pertukaran dengan harta karun. Apakah kau memiliki batu petir?" Beberapa hari ini ada banyak orang yang datang ke sini dengan sengaja tetapi tanpa batu petir untuk ditukar. Suara itu terdengar. Lo Feng melambaikan tangannya dan tumpukan batu petir muncul. "Baik sekali." Seorang pria tua berjanggut putih masuk. Tubuhnya memancarkan cahaya. Dia adalah AI yang hidup. Jarang ada seseorang yang menukarkan sesuatu. Orang tua berjanggut putih itu tersenyum saat dia melihat Lo Feng. "Bagaimana kabarmu orang tua? Aku harus memanggilmu siapa?" kata Lo Feng dengan hormat. "Berandal kecil, panggil saja aku Tuan Wu." Pria tua itu tersenyum, cahaya di sekitarnya sedikit berputar. "Tuan Wu, aku ingin menukar harta karun," kata Lo Feng. Kemudian Tuan Wu berkata, "Maukah kau menemaniku dan mengobrol? Kelihatannya kamu terburu-buru. Baiklah, kamu ingin menukar apa?" Setelah itu Lo Feng menjawab, "Senjata roh ruang kekosongan, pedang jiwa es level 5, dan buah kehidupan." Kemudian Tuan Wu tampak terkejut. "Baiklah, pedang jiwa es level 5 membutuhkan 130.000 batu petir. Senjata roh level 5 ruang kekosongan membutuhkan 180.000 batu petir. Dan satu buah kehidupan membutuhkan 800.000 batu petir. Dalam 10.000 km di sekitar kastil ini adalah area pengawasanku. Sepertinya kamu tidak memiliki posisi yang besar dalam pasukan penjelajah ini. Bagaimana kamu bisa mendapatkan begitu banyak batu petir?" "Tuan Wu, apakah kamu harus menanyakan sesuatu seperti itu kepadaku?" Lo Feng tercengang. Tuan Wu berkata dengan santai, "Aku hanya bertanya, hanya 3 harta ini." "Baiklah, tidak masalah. Jumlah total dari 3 harta itu adalah 1,11 juta batu petir. Tuan Wu, tolong simpan dengan baik." Lo Feng menyerahkan cincin ruang biasa. "Bagus sekali, 1,11 juta batu petir." Setelah itu Tuan Wu menerimanya dan dia menyerahkan 2 harta karun yang Lo Feng inginkan. Lo Feng mengulurkan tangannya untuk menyimpan harta karunnya. Kemudian Tuan Wu berkata, "Berandal kecil, keduanya adalah senjata penguasa sektor. Apa yang kuberikan padamu sekarang mirip dengan kehidupan kedua seorang tuan sektor. Sedangkan buah kehidupan ini adalah kristal khusus dari alam semesta yang luas dan menyimpan jumlah energi kehidupan yang luar biasa. Bahkan para penguasa sektor yang terluka bisa langsung pulih setelah menggunakannya." Kemudian Lo Feng menerima kotak itu dan membukanya. Dalam sekejap cahaya hijau melesat kemana-mana. Seluruh ruangan segera dipenuhi dengan energi kehidupan. Lo Feng menarik nafas dalam-dalam dan cahaya itu memenuhi tubuhnya. Tiba-tiba Babata berkata, "Idiot, cepat tutup. Saat kamu membukanya, energi dari buah kehidupan akan terus menghilang." "Wow, ini luar biasa." Lo Feng memandang kotak batu itu. "Aku hanya mengambil napas beberapa kali dan aku merasa seperti telah berkembang begitu banyak." "Kamu memang idiot," Babata mengamuk. Lo Feng dengan bersemangat menutup kotak batu itu. Pada saat yang sama, Pangeran ke-9 Brolin dari Gunung Naga Hitam memasuki ruang kuno lainnya. Setelah itu dia berkata, "Aku ingin menukar harta karun." Kemudian sebuah suara bergema dalam ruangan. "Berandal kecil, apa kamu terburu-buru? Satu persatu, setelah bajingan lain ini selesai, aku akan bertukar denganmu." Mendengar itu, Brolin terkejut. Berarti ada orang lain yang sudah menukar harta karun di sini. Setelah itu, dia menutup matanya dan memasuki jaringan semesta virtual. Kemudian, Brolin berada di sebuah istana dan segera memanggil pengawalnya. Sebuah sosok muncul di dalam istana besar. Pengawal itu berlutut dengan hormat.
Setelah itu Brolin berkata, ada seorang yang memasuki kastil petir sebelum aku melakukannya. Dia memakai baju besi. Pastinya dia memiliki banyak batu petir. Dan saat ini sedang menukar harta karun dengan air hidup di kastil petir. Mendengar itu pengawalnya kaget. Yang mulia, terkadang ada orang yang memasuki kastil petir hanyalah untuk umpan. Dan sangat sedikit yang benar-benar menukar harta karun. Lalu Brolin berkata, aku sangat yakin dia benar-benar menukar harta karun. Karena itu aku ingin kamu mengawasinya. Kamu pasti mengerti maksudku. Dimengerti, kata penjaga itu dengan hormat. Brolin mengangguk puas. Setelah itu tubuhnya lenyap dari singgasana. Di dalam kastil petir, Tuan Wu berjalan ke ruangan kuno di mana Brolin berada. Berandal kecil, apa yang ingin kamu tukarkan? Kemudian Brolin berkata, rekening bank, bola kristal warisan, dan satu buah kehidupan. Ketika Brolin bertukar, Lo Feng baru saja keluar dari pintu masuk kastil petir. Di kejauhan, lebih dari 200.000 tentara mengawasinya. Lo Feng tetap tenang saat dia berjalan keluar. Di kerumunan, seseorang berkata, itu dia, orang yang masuk sebelum yang mulia. Awasi dia dengan baik. Setelah beberapa saat, Lo Feng bertemu dengan timnya. Saudaraku, bagaimana hasilnya? Hong dan Dewa Petir memandangnya. Lo Feng tersenyum dan dia berkata, semuanya berjalan dengan baik sesuai rencana. Satu buah kehidupan dan 2 senjata level 5. Dewa Petir sangat gembira. Itu sangat bagus. Satu buah kehidupan akan membuat rotan Mystic Lordmu berkembang dengan pesat. Dengan begitu, tim kecil kita tidak akan melarikan diri saat kita bertemu dengan tim besar manapun. Kakak ketiga, kamu harus mengingat apa yang kamu katakan. Ketika kita mendapatkan batu petir lagi, kamu harus mendapatkan buah kehidupan lain untuk rotan Mystic Lordku. Pastinya, Lo Feng tersenyum. Setelah itu, Hong berkata, jangan berharap terlalu banyak. Buah kehidupan adalah hal yang paling baik. Jika saudara ketiga menukarnya, orang lain mungkin juga. Pada saat kita mendapatkan batu petir lagi, siapa yang tahu apakah masih ada yang tersisa. Sebenarnya dari senjata yang kita tukar kali ini, kita sudah bisa melakukan banyak hal. Dewa Petir tersenyum. Baiklah, Hong mengangguk. Dengan kekayaan yang cukup, kita dapat melakukan banyak hal. Lo Feng juga sangat bersemangat. Aku harus berpikir apa yang akan aku lakukan dengan uang sebanyak itu, kata Dewa Petir. Lalu Hong berkata, pertama kita harus menyingkirkan keluarga Nulansan. Selama mereka masih ada, kita tidak akan pernah memiliki kedamaian. Lo Feng pun berkata, bagaimanapun Nulansan ini sulit. Membeli budak level semesta, seseorang paling banyak bisa membeli level 9. Ini adalah level budak tertinggi. Dan Nulansan adalah petarung kapak perang. Prajurit level alam semesta normal bahkan bukan tandingannya. Jangan terburu-buru, kita akan mengatasinya dengan uang. Dewa Petir tersenyum. Kemudian Lo Feng berkata, semuanya istirahat dulu. Kita akan menunggu sampai malam tiba dan meninggalkan tentara sekutu. Malam telah tiba. Di dalam tenda, Brolin duduk bersila dan menutup matanya. Yang mulia, Camelot berkata dengan hormat. Apakah kamu belum melupakan tim 5 orang itu? Suara Brolin sangat tenang. Setelah itu, Camelot berkata dengan hormat. Yang mulia memerintahkan hingga 20.000 orang dari tentara sekutu. Hampir seluruh kamp tentara sekutu berada di bawah pengawasan kami. Dan karena seluruh pasukan hanya tersebar beberapa puluh kilometer, tim 5 orang itu tidak memiliki cara untuk melarikan diri dari pandangan kami. Kemudian Brolin menjawab, menurut perjanjian tidak ada pembunuhan yang diizinkan di dalam tentara sekutu. Aku juga tidak ingin melanggar aturan. Saat mereka meninggalkan tempat tentara sekutu, segera kirim tim kecil dan bunuh mereka. Ambil semua item penyimpanan mereka. Dimengerti, aku akan segera mengaturnya. Camelot berkata dengan hormat. Baiklah, lanjutkan, kata Brolin. Camelot dengan hormat meninggalkan tenda. Pada saat yang sama, seorang pria masuk. Dia berkata dengan hormat, Yang mulia,
Hari ini tim besar ke-6 telah membunuh tim lain dan memperoleh sekitar 2,59 juta batu petir. Setelah itu dia dengan hormat menyerahkan cincin luar angkasa. Brolin tidak bisa menahan senyum. Beritahu tim besar lainnya, buat mereka bekerja lebih keras, manfaatkan waktu dan dapatkan lebih banyak batu petir. Brolin lahir dari keluarga bangsawan. Keluarga ibunya sangat kuat. Tim kecil Lo Feng adalah semut baginya. Pada saat ini, tim Lo Feng dengan santai bergerak menuju area luar tentara. Para bawahan dari Pangeran ke-9 telah bersiap-siap ketika tim kecil itu mulai bergerak. Di tengah angin kencang, tim Lo Feng terbang dan menjauh dari pangkalan tentara sekutu. Dan di belakang mereka ada 1.000 orang yang mengikuti mereka. Di udara, Dewa Petir tertawa. Aku sudah merasa sangat bersemangat hanya dengan memikirkan tentang buah kehidupan dan 2 senjata penguasa Tuan Sektor. Lalu Hong tersenyum. Sebelum kita datang ke sini, aku juga khawatir kita akan mendapatkan masalah. Namun setelah menukarkan harta karun, sekarang sepertinya semuanya berjalan lancar. Kakak, setelah evolusi Rotten Mystic Lord, itu akan menjadi lebih mendebarkan. Lo Feng tersenyum. Apa yang terjadi? Ada tim yang mengikuti kita di belakang. Lo Feng terkejut. Mereka mengikuti kita. Apakah mereka hanya kebetulan bergerak ke arah yang sama? Kata Hong dengan panik. Mari kita tingkatkan kecepatan dan berbelok, kata Lo Feng. Tienan dan Augu mengikuti perintahnya. Seorang prajurit berkata, Kapten, mereka mencoba melarikan diri. Setelah itu Kapten berkata, sekarang dengan kecepatan tertinggi mengejar tim kecil itu dan membunuh mereka. Dimengerti, semua prajurit berkata dengan hormat. Tidak baik, mereka mengejar kita. Ekspresi Dewa Petir berubah. Tuan, cepat lari. Wajah Augu dipenuhi dengan ketakutan. Lo Feng menoleh ke belakang. Pancaran cahaya mengejar mereka dan kecepatannya mengerikan. Hampir seketika mereka mendekat kurang lebih dari 1 kilometer. Apa yang harus kita lakukan? Ekspresi Dewa Petir dan Hong khawatir. 2 budak level 9 juga ikut khawatir. Ada 1.000 penjelajah bintang level 9 di belakang kita. Lo Feng melihat layar di lengannya. Membunuh mereka, Kapten memerintahkan. Dalam sekejap, tim Lo Feng telah dikepung oleh musuh. Keluarlah. Lo Feng menatap lurus ke sejumlah besar bila. Suara gemuruh terdengar. Sebuah benda besar muncul di hadapan mereka berlima. Ini adalah pesawat semesta kelas C9. Bahkan prajurit semesta level 5 akan kesulitan merusak pesawat ini. Dia benar-benar membawa pesawat. Dia pasti memiliki item penyimpanan yang besar. Cepat bunuh mereka. Ratusan pembaca roh bintang level 9 langsung mengumpulkan energi mereka. Dan secepat kilat senjata mereka langsung menuju ke kelompok Lo Feng. Tim Lo Feng dengan cepat menuju pintu kabin. Augu dan Tienan adalah 2 orang terakhir di belakang. Mereka berdua langsung memblokir ratusan senjata roh. Seperti hujan panah, senjata roh memotong tubuh Tienan dan merobeknya seperti kertas. Pesawat alam semesta meninggalkan kelompok penjelajah bintang level 9 jauh di belakang dan menghilang dengan sangat cepat. Kapten dari kelompok itu mengamuk. Bagaimana aku bisa menjawab kepada Pangeran ke-9 seperti ini? Kapten, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Tidak ada yang tahu jika dia memiliki pesawat alam semesta. Seorang prajurit berkata. Kapten itu mengangguk. Ruang penyimpanannya sungguh luar biasa. Di dalam pesawat, Lo Feng bersama Hong dan Dewa Petir berkata, Augu, cepat serap energi kehidupan dalam kristal Muya. Serangan sebelumnya dari ratusan senjata roh telah menghancurkan Tienan, dan Augu yang berada di belakangnya mengandalkan esensi tembaga hibrida yang melindungi kepalanya. Adapun di dada bawahnya itu diserang dengan senjata demi senjata, mengirisnya menjadi beberapa bagian. Benang energi kehidupan meresap ke dalam tubuh Augu. Dia berangsur pulih. Kemarahan Lo Feng mendidih di dalam dadanya. Babata, bajingan siapa yang telah menyuruh mereka? Kemudian Babata menjawab, semua informasi tentara sekutu telah aku catat. Mereka dari bawahan Pangeran ke-9 Brolin. Setelah itu Lo Feng berkata,
Mengapa dia mencoba membunuhku? Aku tidak punya dendam padanya. Mungkin karena harta karun, kata Babata. Bagaimana dia tahu aku menukar harta karun? Banyak orang yang sering pergi ke kastil petir. Lo Feng merasa sangat tidak enak, terutama karena pengawalnya. Tienan telah meninggal dan Augu juga hampir mati. Meskipun mereka hanya budak, tetapi ketika bahaya dan krisis melanda, keduanya menggunakan hidup mereka untuk melindunginya. Lo Feng mengamuk dengan gelisah di dalam pesawat. Lalu Babata berkata, Lo Feng, jangan memikirkannya dulu. Meskipun kamu tidak menggunakan binatang bertanduk emas, kamu masih bisa menggunakan pesawat alam semesta. Namun itu menjadi masalah besar. Dulu saat aku memberikan kepadamu, aku sudah bilang jangan pernah mengungkapkannya. Ini karena item penyimpanan kelas khusus. Hanya beberapa tuan domain yang memilikinya. Dan sekarang Brolin pasti akan mengawasimu. Kamu akan mendapatkan masalah besar. Babata, lihat aku. Aku juga sedang mengawasinya. Lo Feng meraung sangat marah. Lo Feng mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Kakak ketiga, kamu baik-baik saja? Hong yang berada di sampingnya bertanya. Tidak masalah. Lo Feng menggelengkan kepalanya. Kakak ketiga, Dewa Petir juga berjalan mendekat. Aku baik-baik saja. Lo Feng duduk di samping Augu yang terluka parah. Wajahnya masih pucat karena luka. Lo Feng menatap kedua saudaranya. Kakak pertama dan kedua, santai saja. Aku tidak akan membiarkan amarah menguasaiku. Dewa Petir mengangguk. Itu bagus. Kita tidak bisa melupakan dendam ini. Tapi kita harus tetap tenang. Ketika kita mendapatkan kesempatan, kita akan membunuhnya. Lo Feng mengangguk. Orang-orang itu dikirim oleh Pangeran ke-9 Brolin. Dibandingkan dengan dia, kita tidak memiliki perlawanan sama sekali. Brolin, Hong dan Dewa Petir sama-sama terkejut. Lalu Lo Feng berkata, selama kita berkeliaran di sekitar tentara sekutu sebelumnya, aku merekam semua data tentara dengan perangkat pengintai. Mereka adalah bawaan Brolin. Itu merepotkan. Dewa Petir menggelengkan kepalanya. Hong juga menggelengkan kepalanya. Dendam ini akan sangat sulit untuk dibayar kembali. Kita harus menahannya untuk waktu yang lama. Setelah itu Dewa Petir berkata, kematian Tenan kita tidak bisa begitu saja melepaskannya. Aku tidak percaya kekuatan lain hanya akan menonton saat Brolin mengambil kendali. Lagi pula dari 2 juta tentara, Brolin itu hanya menguasai 220.000 tentara. Saat pertempuran benar-benar dimulai, kita akan menangkapnya. Hong lalu tersenyum. Lalu Lo Feng berkata, itu semua harus menunggu sampai pohon rotan Mystic Cloud berevolusi juga. Kakak pertama dan kedua, tolong bantu menjaga Augu. Baiklah, Hong mengangguk. Bersantailah, Dewa Petir tersenyum. Tuan, aku baik-baik saja, Augu berteriak. Lo Feng melihatnya dan tersenyum saat dia dengan cepat terbang keluar. Mengenakan baju besi, Lo Feng berdiri di tanah. Pohon rotan Mystic Cloud dengan senang hati menjawab. Lo Feng membuka kedua tangannya dan rotan menjulur keluar dan menusuk ke segala arah. Dengan membalik tangannya, kotak batu itu muncul. Dia mengambil napas dalam-dalam sebelum membukanya. Saat kotak itu dibuka, Lo Feng mengambil buah kehidupan dan aroma yang tebal segera terbang menuju pohon rotan Mystic Cloud. Kemudian Babata berkata, sangat disesalkan, satu buah kehidupan, sesuatu yang bahkan sangat dihargai Tuan Sektor. Jika digunakan untuk menukar budak semesta, kita bahkan bisa mendapatkan sejumlah besar budak dari mereka. Dan sekarang ini diberikan ke pohon rotan Mystic Cloud. Sangat disayangkan. Lo Feng lalu berkata, Iblis Babata, inilah yang kamu katakan padaku sebelumnya. Babata pun menjawab, aku tahu apa yang harus aku lakukan, tapi itu masih sangat disayangkan. Itu hanya membuang-buang harta karun. Lo Feng sepenuhnya berkonsentrasi pada pohon rotan Mystic Cloud. Babata, berapa lama kita harus menunggu? Mengapa kamu tidak mencari tahunya sendiri? Babata berkata dengan acuh tak acuh.
Kemudian Lo Feng melihat layar dari lengannya. Rotan mistik Cloud mulai memancarkan cahaya hijau seperti jantung dan berkontraksi terus-menerus. Pada saat ini, tentara sekutu pusat tanah suci Gunung Naga Hitam di dalam tenda Chan Merot berlutut dan berkata, "Yang mulia, sebelumnya kami mengirim 1000 tim pria untuk mengejar dan membunuh tim 5 orang itu. Namun kami tidak berhasil. Mereka benar-benar membawa pesawat alam semesta." Mendengar itu, Brolin sangat terkejut. Lalu Chan Merot berkata, "Benar, musuh mengambil sebuah pesawat alam semesta dan melarikan diri." Kemudian Brolin berkata di dalam hatinya, untuk bisa menyimpan sesuatu sebesar pesawat alam semesta, level penyimpanan itu luar biasa. Hanya makhluk abadi yang bisa menciptakan sesuatu seperti itu. Masing-masing harganya sangat tinggi, dan tim itu benar-benar membawa pesawat alam semesta. Setelah itu, Brolin memerintahkan, "Berikan informasi tim 5 orang itu dan kirimkan ke 7 tim besar kita. Jika ada yang menemukan mereka, bunuh mereka semua." Baginya, kelima ini adalah masalah kecil. Yang terpenting sekarang adalah mencari tahu siapa yang berhasil mendapatkan kode sandi terakhir.